Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun Bapak Ibu berada. Dan selamat bergabung dengan channel YouTube Smart People Church. Kali ini saya akan berbagi firman Tuhan terkait dengan bekerja adalah bagian daripada mengelola talenta yang Tuhan berikan. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dulu. Allah Bapa Surgawi, Allah kami yang rahmani, Allah kami yang rahimi, kami mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami di dalam pekerjaan berbisnis kami. Tuhan masih boleh memberikan kesempatan buat kami untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Satu bagian yang boleh menjadi perenungan di dalam kehidupan pekerjaan kami. Tuhan berkati hamba-Mu dan kami menyerahkan semua pemberitaan firman-Mu ini dari awal hingga selesainya. Kami menyerahkan semuanya di dalam tuntunan daripada Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum saya melanjutkan tentang kebenaran firman Tuhan, ada baiknya saya boleh memperkenalkan diri. Nama saya Enda, saya masih aktif bekerja di suatu institusi pendidikan, dan saya juga melayani di salah satu gereja yang ada di Surabaya. Ketika kita berkata atau mendengar kata pekerjaan, maka kita harus mengerti apa itu filosofi pekerjaan di dalam kekristenan. Bukan sekedar memuaskan diri sendiri, memuaskan pimpinan, memuaskan atasan kita, tapi terlebih kita bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Kedengarannya sesuatu yang klise Bapak Ibu. Bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Berbisnis apa untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, bahwa bekerja itu salah satu bentuk kita menghormati Tuhan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Ayat ini memberikan suatu gambaran buat kita. Ini merupakan cara pandang orang Kristen di dalam pekerjaan. Ayat ini menekankan pentingnya sikap yang benar di dalam bekerja. Seperti halnya ketika kita memiliki kerajinan di dalam bekerja, itu sangat diperlukan. Apalagi kita membawa label sebagai orang Kristen. Yang kedua, mungkin kita juga harus mengerti bahwa di dalam bekerja itu butuh kedisiplinan. Seperti misalnya kalau harus masuk kerja jam 8, ya datanglah jam 8. Pulang jam 5, ya pulanglah jam 5. Mungkin bisa lebih. Atau mungkin di dalam bekerja kita juga harus punya kesetiaan. Kesetiaan dalam hal apa misalnya kalau kita bekerja? Menaati peraturan yang ada. Menaati aturan yang ada, itu salah satu bentuk kesetiaan. Atau di dalam dunia berbisnis, bagaimana kita setia dengan aturan kita dengan orang yang kita ajak bisnis. Atau kita harus punya integritas Bapak Ibu. Kejujuran. Itu merupakan sikap yang baik di dalam bekerja. Dan itulah memuliakan nama Tuhan. Mari kita renungkan di dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis yang kita punya saat ini. Kita ini mempunyai dua macam status. Yang pertama mungkin kita sebagai bawahan, atau mungkin saat ini kita sebagai pimpinan ataupun sebagai atasan. Apapun kedudukan kita saat ini, satu hal yang membuat itu sama di dalam pekerjaan adalah kita sama-sama mempertanggungjawabkan pekerjaan kita di hadapan Tuhan, siapapun kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita bekerja untuk memuliakan Tuhan, Tuhan itu Tuhan di atas segala Tuhan. Memang kita punya pimpinan di lembaga, di perusahaan, di bisnis di mana kita ada. Tapi kita ingat dasar daripada firman Tuhan. Kita bekerja
bekerja untuk Tuhan. Artinya kita diingatkan supaya kita tidak sembarangan di dalam bekerja. Jadi tidak ada alasan orang Kristen untuk bekerja sesuka hatinya atau sembarangan yang tadi saya sebutkan. Kita menyadari bahwa fokus kita di dalam hidup ini, di dalam bekerja ini, di dalam bisnis ini, di dalam kekristenan yang kita geluti atau yang kita sekarang semua rasakan bahwa kita hidup, fokus kita, pekerjaan yang kita lakukan, semuanya untuk Kristus. Makanya dikatakan kita bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita merenungkan suatu bagian di dalam firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta yang diambil dari Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Tapi saya akan bacakan ayat 14 sampai yang ke-17. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu berlaba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, juga berlaba 2 talenta. Saya berhenti sampai di sini dulu untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, perumpamaan tentang talenta ini ada pesan moral, yaitu tentang tanggung jawab dan penggunaan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Tuhan ingin agar setiap kita itu bisa memanfaatkan bakat, kemampuan, sumber daya, waktu yang Tuhan berikan untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan sesama. Bapak Ibu berbicara tentang talenta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata talenta itu saya tulis, saya bacakan, berarti bakat atau kemampuan khusus yang dimiliki seseorang sejak lahir atau yang dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Itu definisi talenta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi apa kata Alkitab tentang talenta? Nah, Alkitab berbicara tentang talenta di sini sebagai satuan mata uang. 1 talenta itu nilainya sekitar 6.000 denarius. Ini kata jamaknya denari. Di dalam Alkitab dituliskan dinar, 1 dinar. Nah, karena 1 denarius atau 1 dinar itu merupakan upah yang lazim pada waktu itu untuk bekerja 1 hari. Nah, nilai 1 talenta adalah sekitar 6.000 denarius atau 6.000 dinar. Maka kalau dihitung berarti 6.000 dinar atau 1 talenta itu orang harus bekerja kurang lebih sekitar 20 tahun kerja. Bapak Ibu bisa bayangkan nilai 1 talenta yang begitu besar, begitu fantastis ini. Ini membuktikan bahwa 1 talenta itu sebetulnya mempunyai nilai yang besar. Ketika Alkitab menjabarkan dan menuliskan tentang talenta dalam perumpamaan yang tertulis di dalam kitab Matius yang tadi saya baca, itu memberikan pengertian kepada kita tentang kepercayaan, suatu kepercayaan yang Tuhan beri terhadap seseorang. Pemberian talenta dimulai dari sebuah kepercayaan. Bagaimanapun kepercayaan tidak boleh hanya diterima dan dinikmati. Di dalam dunia pekerjaan dan bisnis, kepercayaan itu harus diresponi dengan etos kerja yang baik, yang tepat.
apa saja yang diinginkan oleh tuannya, diinginkan pimpinannya kepada bawahannya, atau tuannya kepada hamba-hambanya. Kalau mau diperjelas bahwa talenta adalah karunia dan berkat, dan tidak selalu berkonotasi pada harta. Nah, justru pemakainya kalau pada masa kini, talenta itu sebetulnya sama dengan skill, sama dengan kemampuan. Setiap manusia diberikan Tuhan talenta untuk dikembangkan dan dipergunakan sebaik-baiknya. Baik itu untuk kemajuan di dalam pekerjaan, kemajuan di dalam keluarga, di dalam gereja, ataupun bahkan di dalam bangsa negara. Nah, karena kita sekarang berbicara tentang lingkup bisnis, lingkup pekerjaan, bagaimana kita bisa mengembangkan talenta di bidang pekerjaan kita masing-masing, talenta di dalam bisnis kita masing-masing. Bapak Ibu, kita tahu bahwa persaingan di dunia saat ini, di dunia pekerjaan, di dunia bisnis akan semakin tajam. Apalagi kita memasuki era yang namanya 4.0 atau Society 4, yaitu suatu perkembangan revolusi industri, era yang keempat yang berfokus pada integrasi teknologi seperti AI, Artificial Intelligence, atau IoT, Internet of Things, dan atau Big Data, yang untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas katanya, yang lebih manusiawi dan sustainable atau berkelanjutan. Bahkan kita sudah memasuki era 5.0, Society 5, revolusi industri yang kelima. Nah, ini adalah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Contohnya kalau di bidang transportasi, salah satunya sudah ditemukan namanya peta digital yang dapat memberikan informasi rute tercepat. Nah, kalau dunia perkembangan bisnis, industri, dan pekerjaan semakin meningkat tajam, dan kita tidak bisa mengembangkan talenta, tidak bisa mengembangkan kemampuan skill di bidang pekerjaan kita, di bisnis kita, kita akan terlindas. Kita akan tidak bisa mengikuti zaman. Kita akan tertinggal. Dan apa hasilnya? Kita akan tidak dapat bagian apa-apa, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika firman Tuhan mengingatkan kita bahwa suatu kemampuan atau skill itu tidak akan bisa dikembangkan atau diimplikasikan dengan baik apabila hanya sekedar disimpan seperti halnya talenta yang diberikan kepada satu hamba talenta ini. Hamba yang diberikan satu talenta yang hanya sekedar disimpan. Nah, tetapi kita lihat ketika hamba 2 talenta dan 5 talenta itu bisa mengembangkan itu. Nah, ini kita bisa belajar bagaimana di dalam dunia pekerjaan kita, di dalam bisnis yang kita punya saat ini, bagaimana cara kita bisa mengembangkan kemampuan atau skill di dalam dunia pekerjaan kita, di dalam dunia bisnis kita. Yang pertama, Bapak Ibu, milikilah inisiatif. Nah, inisiatif itu apa sih? Saya akan bacakan bahwa inisiatif adalah kemampuan untuk memulai dan melakukan sesuatu tanpa diminta atau menunggu instruksi orang lain. Nah, menurut Alkitab, inisiatif dalam bekerja itu berarti melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati, cakap, dan proaktif. Seperti hanya melayani Tuhan, bukan hanya manusia untuk memuliakannya, menghasilkan kualitas yang terbaik, dan mengambil langkah kreatif untuk menambah nilai di dalam pekerjaan kita atau di dalam dunia bisnis kita. Dalam kisah hamba 2 talenta dan 5 talenta,
Ini membuktikan bahwa setelah mereka menerima, mereka mengembangkannya. Di ayat yang ke-16 dan 17 tadi saya sudah bacakan. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Dan kita lihat hasilnya di ayat yang ke-20 sampai 23. Saya akan bacakan. Ayat yang ke-20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Kata tuannya, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ayat yang ke-22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita bisa lihat hasil daripada orang yang punya inisiatif. Hamba 2 talenta dan 5 talenta. Dia punya inisiatif, segera dia kembangkan. Sebetulnya kan mereka tidak tahu kapan tuannya itu datang dan berapa lama tuannya itu pergi. Tapi tadi firman Tuhan katakan segera. Mereka punya inisiatif untuk segera mengembangkan. Dari sisi pertimbangan konteks, Bapak Ibu, tidak ada situasi yang darurat yang mengharuskan tuannya itu harus segera terburu-buru untuk pergi. Akan tetapi hamba yang pertama itu langsung sigap, sekalipun dia tidak tahu kan kapan tuannya itu datang atau pulang. Dengan kata lain, hamba pertama itu langsung bergegas menunaikan tugasnya walaupun dia nggak tahu bosnya kapan datang, pimpinnya kapan datang. Yang penting dia bekerja, punya inisiatif untuk mengembangkan talenta yang diberikan tuannya kepadanya. Di ayat yang ke-17 itu mengindikasikan bahwa hamba yang kedua juga memiliki kesigapan. Penempatan kata ini di awal kalimat itu turut mempertegas hal tersebut. Jadi walaupun jumlah yang dihasilkan itu berbeda, tetapi etos kerja yang dihasilkan tetap sama. Artinya, ketika kita dikasih kepercayaan, talenta sedikit, talenta banyak, semua di mata Tuhan sama. Tinggal bagaimana kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, kemampuan dan skill yang ada dalam hidup kita, di dalam kerjaan, di dalam dunia bisnis kita. Inisiatif di dalam bekerja itu memang sangat diperlukan, Bapak Ibu. Terlebih karena persaingan yang semakin tajam dan meruncing. Didorong dan dengan suatu keyakinan buat kita semua bahwa bekerja adalah karunia Allah dan bukan suatu hukuman. Maka hasilnya akan diberkati Tuhan. Bahkan di tengah kesulitan sekalipun, di masa-masa yang sulit, inisiatif yang didasari dengan iman itu mendorong ketekunan untuk membawa berkat buat kita. Mungkin kadang-kadang hasil yang dihasilkan tidak selalu sesuai dengan harapan yang instan. Tapi ketika kita bekerja,
punya inisiatif yang didasari dengan iman yang benar kepada Tuhan, maka kita akan bisa melihat hasil yang baik dari inisiatif di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita. Berinisiatif itu berarti apa sih Bapak Ibu? Berinisiatif itu berarti melakukan lebih daripada yang diminta. Kalau kita bekerja misalnya tidak harus lembur, tetapi ketika pekerjaan itu belum selesai dan harus bertambah jam kerja atau harus lembur, itu adalah bagian daripada inisiatif. Jangan selalu kita menuntut terus, tapi kita mau belajar untuk punya inisiatif di dalam kehidupan pekerjaan dan bisnis kita. Bahkan mungkin kita inisiatif itu adalah mencari solusi yang kreatif atau berkolaborasi. Berani mencoba hal baru atau mengambil resiko yang mungkin diperhitungkan untuk belajar atau berkembang. Ada growth mindset, yaitu mau menerima masukan, terbuka untuk belajar, mencari cara yang inovatif, atau terus meningkatkan diri. Karena Allah pun sampai hari ini tetap berkarya. Kalau kita tahu kita punya teladan agung, yaitu Tuhan, maka kita pasti melihat, aku pun harus punya inisiatif. Bekerja dengan hati yang melayani, itu bukan sekedar kewajiban, tapi menciptakan dampak yang positif di sekeliling kita. Seperti hanya kisah Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul di pasal yang ke-28. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak baca. Perjalanan Paulus dari tempat ke tempat, dia selalu memberikan dampak positif di dalam perjalanannya, di dalam karyanya, di dalam pekerjaannya. Contoh di dalam Alkitab itu adalah Esther. Ketika bangsa Yahudi dihasut oleh Haman, Esther berinisiatif kepada bangsa Yahudi untuk menyampaikan kepada bangsa Yahudi melalui Mordekai untuk berpuasa selama 3 hari. Esther harus menghadap raja karena Haman menghasut. Dia memberikan laporan yang tidak benar tentang orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi akan dihanguskan, akan disingkirkan. Inisiatif yang dimiliki oleh Esther ini membuat bangsa Yahudi terselamatkan karena ada inisiatif. Refleksi iman kita di dalam kekristenan, kita melihat ketika dunia jatuh di dalam dosa, terputusnya hubungan antara Allah dan manusia, sehingga manusia itu bersembunyi. Disitulah Allah yang pertama kali punya inisiatif. Dia panggil, Adam, Adam, di mana engkau? Allah punya inisiatif untuk mencari manusia, memulihkan hubungannya dengan manusia. Melalui Yesus Kristuslah puncak inisiatif Allah itu diwujudkan. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa Allah sendiri itu memberikan teladan buat kita. Allah adalah Allah yang berinisiatif. Maka ketika di dalam dunia ini, di dalam pekerjaan yang kita geluti, bisnis yang kita geluti, kita pun harus punya inisiatif. Allah memberikan teladan yang agung tentang inisiatif. Kita pun juga harus memiliki inisiatif di dalam bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berinisiatif di dalam dunia pekerjaan dan berbisnis, kita harus ingat dan sadar bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang punya inisiatif, yang berinisiatif. Oleh karena itu kita teladani
tentang inisiatif Allah di dalam setiap kehidupan apapun yang saat ini sedang kita kerjakan. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan boleh menjadi berkat. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang patut kita renungkan di dalam mengembangkan kemampuan dan skill adalah mengkomunikasikan dengan baik. Tentang apapun juga, termasuk mengembangkan kemampuan dan skill. Bapak Ibu, kata komunikasi itu memang tidak tertulis secara eksplisit di dalam Alkitab. Tetapi seluruh Alkitab itu merupakan catatan bentuk komunikasi tertulis Allah kepada manusia. Allah berkomunikasi kepada manusia melalui firman-Nya, melalui nabi-nabinya, melalui firman yang menjadi daging, yaitu Kristus, inkarnasi Allah, dan juga melalui Roh Kudus. Firman Tuhan ini adalah bentuk daripada komunikasi Allah kepada manusia. Firman Tuhan juga berkali-kali memberikan nasihat yang penting bagi kita tentang berkomunikasi, berkata-kata. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang 19, lebih baik cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Yang ditekankan di sini adalah penting menjadi pendengar yang baik dan komunikator yang bijaksana. Berkomunikasi itu sangat perlu Bapak Ibu di dalam pekerjaan, di dalam berbisnis. Baik itu kita berkomunikasi dengan bawahan, atasan, atau kolega. Berkomunikasi itu sangat perlu. Firman Tuhan itu menjadi bagian daripada cara Tuhan berkomunikasi. Kita pun berkomunikasi dengan Tuhan melalui berdoa. Dan Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan mengajar kepada kita, menekankan bahwa mendengar dan berbicara itu seharusnya dapat menjadi kesaksian hidup kita. Di dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam kehidupan bisnis kita. Dalam kebudayaan Yahudi, mendengar itu sering dikaitkan dengan kebijaksanaan. Orang Yahudi itu percaya bahwa mendengarkan adalah tanda kerendahan hati, kesediaan untuk belajar, dan ketundukan kepada kehendak Allah. Jadi mendengar, berkomunikasi, itu hal yang penting, jangan dianggap remeh di dalam mengembangkan skill, dalam mengembangkan kemampuan. Mendengar dengan seksama dan penuh perhatian itu merupakan kunci memahami orang lain dengan situasi yang dihadapi. Ini juga berarti kita membuka diri terhadap berbagai perspektif sebelum kita bisa membentuk atau menghasilkan suatu opini ataupun memberikan respon ataupun tanggapan. Makanya kita harus mendengar dan berkata-kata. Itu komunikasi. Bapak Ibu, ini ada suatu penelitian tentang komunikasi yang dilakukan oleh seorang profesor yang sudah emeritus di University of California bernama Albert Mehrabian. Dia menyatakan bahwa ada 3 faktor, 3 komponen yang sangat mempengaruhi di dalam komunikasi. Ketika saya membaca ini cukup mengejutkan buat saya. Ternyata apa yang saya pikirkan selama ini, ada hal yang ternyata di dalam hasil penelitian itu tidak sama. Nah, penelitiannya itu seperti ini Bapak Ibu. Di dalam komunikasi, kata-kata ya, penyampaian kata-kata seperti ini itu hanya mempunyai andil 7% dari proses komunikasi.
Yang kedua, nada suara atau intonasi itu menyumbang sebesar 38% di dalam proses komunikasi. Dan sisanya berarti berapa, Bapak Ibu? 55%. Itu ditemukan di dalam proses komunikasi, itu ekspresi wajah, gestur, atau bahasa tubuh. Itu sangat besar menyumbang sukses tidaknya di dalam proses komunikasi. Dan ini saya tidak bisa terbayangkan, ternyata gestur, postur tubuh itu penting di dalam komunikasi juga. Nah, jadi komunikasi itu melibatkan aspek lain selain kata-kata. Kata-kata itu hanya 7%. Selebihnya itu ada nada suara. Makanya sikap dan perilaku itu mengambil peranan yang signifikan di dalam proses komunikasi. Jadi jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut kita. Tapi biarlah kita keluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan kekuatan, yang memberikan rahmat kepada orang lain, atau kata-kata yang penuh hikmat dan memiliki suara intonasi yang baik. Jangan nada marah. Itu di dalam berkomunikasi sangat penting. Selain itu, yang paling penting adalah harus punya inisiatif dan sikap aktif di dalam menciptakan komunikasi yang baik. Jadi tidak sekedar hanya kata-kata yang manis, tapi perilaku yang apatis, kadang tidak bertentangan, atau gestur tubuh yang tidak menunjukkan hal yang kata manis. Jadi orang tidak akan percaya, Bapak, kalau berdasarkan penelitian yang tadi ya. Tapi saya percaya bahwa gestur ataupun postur tubuh itu memang menentukan juga kesuksesan kita di dalam berkomunikasi. Nah, kita harus aktif di dalam menciptakan suatu perbuatan baik di dalam pekerjaan, di dalam kemampuan kita mengembangkan skill. Yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu kita di dalam mengembangkan talenta atau kemampuan, kita perlu bekerja keras. Kita harus bekerja keras di dalam mengembangkan kemampuan atau skill yang kita punya. Itu yang ketiga, yang membuat kemampuan dan skill kita bisa berkembang. Seperti hanya perumpamaan hamba 2 dan 5 talenta yang mau bekerja keras. Mereka menghasilkan laba 5 dan 2 talenta. Ini membuktikan bahwa kalau mau berhasil di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, ya tentunya harus bekerja keras. Jangan bermalas-malasan. Karena tujuan bekerja keras itu adalah untuk memberikan manfaat buat orang lain. Yang perlu ditekankan bahwa jangan bekerja untuk hanya kesenangan diri sendiri. Itu hasilnya sia-sia. Seperti halnya yang tercantum di dalam firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-14, saya akan bacakan. Pengkhotbah, Bapak Ibu bisa buka juga di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Pengkhotbah 1 pasal yang ke-14, saya akan bacakan. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Artinya kalau kita bekerja hanya untuk kesenangan diri sendiri, itu hasilnya sia-sia. Dan jangan di dalam bekerja kita hanya mengandalkan otot, mengandalkan tenaga, tapi kita mau belajar gunakan hikmat, akal budi, supaya hasil pekerjaan kita maksimal, hasil bisnis kita menjadi baik, sukses. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bekerja keras
maka teladan agung kita adalah Allah sendiri. Karena ketika dia mengawali penciptaan dunia ini, dia sebagai pekerja utama. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Bagaimana Allah berkarya, bekerja di dalam penciptaan dunia ini dari awal sampai selesai. Saya mengutip salah satu penulis buku, Timothy Keller, dalam bukunya Apakah Pekerjaan Anda Bagian daripada Pekerjaan Allah. Dia menuliskan bahwa karya kita itu mencerminkan karya kreatif Allah. Ketika kita menciptakan budaya yang sesuai dengan kehendak dan visi Allah sebagai perpanjangan dari karya kreatif Allah, maka kerja keras Kristiani itu memiliki orientasi kepada Allah, orientasinya ke arah Allah. Artinya bahwa apa yang kita kerjakan haruslah untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua harus berorientasi kepada sesama. Artinya bahwa apa yang kita kerjakan itu harus bermanfaat buat orang lain, membawa kebaikan buat orang lain. Jadi konsep pekerjaan secara Alkitab, bahwa pekerjaan bukan sebagai pemenuhan diri sendiri ataupun sebagai kewajiban semata, tetapi pekerjaan itu sebagai sarana kasih dan karya Allah di dalam dunia. Dan itu adalah sesuatu yang revolusioner. Bapak Ibu, hal ini mencegah adanya yang namanya elitisme atau dan sekratianisme. Kita bekerja, kita mendasari pekerjaan kita untuk memuliakan nama Tuhan, bukan sekedar untuk pemenuhan kesenangan diri sendiri atau untuk memperkaya diri sendiri. Kita mau belajar di pasal awal kitab Kejadian, ketika kita tahu bahwa Allah bukan hanya pekerja, tetapi dia juga mengutus pekerja-pekerjanya untuk meneruskan pekerjaannya. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, saya akan bacakan Kejadian pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan bukan hanya sebagai pekerja, tapi dia juga mengutus pekerja-pekerjanya untuk meneruskan pekerjaan Allah. Allah menyuruh umat manusia untuk dikatakan memenuhi bumi dan menaklukkannya. Kata menaklukkannya itu mengindikasikan bahwa walaupun segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah baik, sebagian besar harus dikembangkan oleh manusia. Itu artinya Allah menciptakan alam semesta ini, alam ciptaannya itu dengan potensi yang besar dan belum tergali. Dan manusia harus mengembangkannya, harus mengusahakannya, dan harus memeliharanya. Implikasinya adalah walaupun Allah itu bekerja bagi kita sebagai pemelihara buat hidup kita, kita pun juga harus bekerja bagi Dia. Bahkan Dia bekerja melalui kita, yaitu melalui bisnis saudara, bisnis Bapak Ibu, melalui pekerjaan yang saudara geluti saat ini. Dia bekerja melalui Bapak Ibu. Dari 3 hal tersebut, miliki inisiatif.
Punyailah mengembangkan komunikasi yang baik di dalam mengembangkan skill atau kemampuan. Di dalam mengembangkan kemampuan kita harus mau bekerja keras. Maka kita bisa memahami bahwa bekerja adalah bagian dari mengelola talenta yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya. Pada setiap kita. Dan apa yang Tuhan sudah percayakan di genggaman tangan kita. Mungkin pekerjaan yang Bapak Ibu geluti saat ini. Mungkin bisnis yang Bapak Ibu punya saat ini. Ataupun Bapak Ibu atau saudara yang sedang merintis suatu usaha. Mari, melalui talenta yang Tuhan berikan, manfaatkan itu secara sungguh-sungguh, efisien. Bahkan kita harus setia bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena ketika Tuhan nanti datang kembali, Bapak Ibu, kita sendiri akan puas dengan jerih payah yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan juga puas akan Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Ketika kita mau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, Tuhan percaya akan talenta yang diberikan kepada Bapak Ibu. Di awal tadi saya sudah sampaikan, pekerjaan, talenta yang Tuhan berikan, itu adalah suatu kepercayaan. Sebab itu, Bapak Ibu jangan sia-siakan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, yaitu talenta yang ditaruh di pundak Bapak Ibu, talenta yang diberikan di dalam kehidupan Bapak Ibu, di pekerjaan yang Bapak Ibu punya, di bisnis yang Bapak Ibu punya. Kita harus kembangkan dengan baik, dan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.